Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiski Kayasa Amalia dari Program Studi Pendidikan Seni Budaya PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Lampung tahun 2023. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembuatan video praktek pembelajaran. Yang akan saya gunakan adalah materi tentang jenis-jenis tari tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, kecapan gerak, tegak gerak. Semua siap, berdoa, mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat bu. Sudah sarapan belum? Belum. Bawa bekal? Iya. Ibu cek absen. Bapak hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua bu. Ada semua ya? Iya. Ya, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada satu hal yang selalu ibu ingatkan untuk kalian sebagai anak ibu, anak saya. Bagaimana orang tua kalian mengingatkan kepada saya untuk tetap terus semangat belajar. Saya tanya, yang semalam menyiapkan buku pelajaran ada? Tidak. Pagi-pagi semua bu. Oh, ada, habis berarti ya. Jadi ada mungkin yang memang masih punya kebiasaan yang buku malam kalau mau berangkat sekolah. Ada yang memang benar-benar pagi-pagi itu baru lihat jadwal, atau mungkin tidak pernah lihat jadwal, jadi pakai bukunya satu bersama. Mungkin ada. Tapi balik lagi, kesiapan kalian itu adalah dilihat dari pagi-pagi ketika kalian mau berangkat sekolah. Kalau misalnya kalian dari bangun pagi itu sudah siap, aku yakin pelajaran dan hasilnya juga bakalan lebih baik lagi. Jadi untuk menjadi lebih baik, jangan mengukurnya dengan hal yang besar. Dari hal-hal yang kecil, menyiapkan buku pelajaran itu sudah merupakan salah satu perbuatan yang baik, menunjukkan bahwa kalian memang punya minat untuk sekolah. Ya, jadi kalau misalnya tertinggal tugasnya, tidak mengerjakan tugas, ya kalian pakai sendiri. Di orang saya nyiapin bukunya cepat pagi mau berangkat sekolah, belum lagi di waktu yang mepet, kelas segala macam, yang masih sering suka telat. Tahu ya, jadi banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak berpikir bagaimana caranya mengubah diri saya dari hal-hal yang kecil. Oke, kemudian hari ini kita mau melanjutkan materi sebelumnya, seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, bahwa minggu ini atau hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tari tradisional. Ya, jenis-jenis tari tradisional. Kemudian juga nanti tetap ada tugas yang
Dari video yang tadi Ibu setel, kira-kira ada cerita apa di video tadi? Melakukan seperti apa gerakan-gerakannya? Silakan kalau ada yang bisa. Manda, kalau yang namanya silakan. Gimana menurut Manda? Nanam padi. Terus kira-kira gimana tadi gerakan? Ada gerakan yang ini ya tadi tuh kayak gini. Apa ini kayak gini? Apa namanya bahasanya? Terus ada gerakan yang begini ya, ke bawah terus dia ke atas, ke bawah dia kayak mancing gitu ya dia kan. Terus yang seperti ini tadi. Jadi dalam satu tarian itu pasti ada inti dari cerita yang mau kalian bawa. Kalau lihat dari jenisnya termasuk tari tradisional atau modern? Tradisional ya, dari ceritanya, kemudian juga dari musiknya, dari properti yang digunakan, tadi pakai apa namanya? Pakai tampang. Jadi memang alat-alat tradisional plus juga gerakannya juga gerakan-gerakan tari tradisional. Jadi yang akan kita pelajari hari itu kayaknya dari tari tradisional. Kalau tadi kan kita melihat itu tadi menjelaskan bahwa itu kayak nanam padi ya Bu. Jadi kan nanam padi itu kan merupakan salah satu aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan di masyarakat. Pasti masyarakat itu hidupnya di daerah sawah ya. Kalau di daerah laut kan dia beda lagi ya. Kesehariannya kebiasaan mereka beda-beda. Tapi ketika kita lihat masyarakat, rakyat yang hidupnya sebagai petani, pasti dia aktivitasnya seperti tadi, menanam padi, sayuran, menapi. Selanjutnya kita lihat tari tradisional nih. Kita lihat ya, tari tradisional adalah seni tari yang sudah sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi
pada generasi sekarang benar-benar tentang kebudayaan tradisional. Nilai-nilai agama, nilai-nilai agama, kemudian juga ada nilai filosofisnya, kemudian juga memang ada nilai-nilai spiritual, itu tergantung dari jenis tarian. Jadi dari definisi ini juga menjelaskan bahwa tari tradisional itu ada filosofinya tertentu ya. Kita lihat ciri-ciri, berarti karena tari tradisional itu pasti berbeda dengan tari modern ya. Ya. Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri tari tradisional yang pertama itu adalah mengandung unsur yang kedua memiliki makna atau filosofi. Ada nilai-nilai sosial masyarakat. Ketiga, juga diwariskan secara turun-temurun. Biasanya dilakukan dengan gerakan dan formasi yang sangat teratur, jadi jelas. Oh, dari segitiga jadi lurus, jadi kotak, jadi lingkaran, bentuknya jelas. Kemudian menggunakan kostum dan properti yang sesuai dengan filosofi atau temanya. Kalau tadi kan temanya berarti masyarakat ya, makanya pakaiannya juga biasa aja, pakai gelang-gelang, ya kan, warnanya kuning tuh kayak padi yang baru matang. Iya, mas 12 sama warna padi. Padi yang baru matang warnanya kuning-kuning gitu. Jadi memang kostumnya menyimbolkan inti dari tariannya itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita bicara masalah ciri-ciri, kita lihat juga ada jenis-jenis berdasarkan koreografer. Yang pertama tari klasik. Tari klasik ini intinya tari yang biasanya dibuat di daerah atau zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman dulu, zaman-zaman kerajaan tarian yang biasanya ditarikan di keraton atau di kerajaan atau di acara-acara upacara adat yang memang tertutup internet hanya di kawasan ibaratnya kawasan daripada kerajaan tersebut, atau misalnya kayak di Jogja kan ada keraton ya, di kawasan keraton. Itu yang klasik. Kemudian yang kedua itu tari rakyat. Nah, yang tadi kita tonton ya, dia tari rakyat itu sangat sederhana, mengandung norma-norma atau nilai-nilai kehidupan di masyarakat tersebut. Nanam padinya orang Jawa, tadi kita lihat Jawa ya, itu beda sama orang Lampung. Walaupun intinya sama nanam padi, tapi biasanya ada perbedaan. Kehidupan masyarakat di daerah pegunungan nggak mungkin mereka mata pencariannya nelayan, nggak mungkin. Beda dengan yang di pesisir. Kalau di pesisir ya pasti dia nyari makannya, mata pencariannya dia di nelayan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini biasanya kita kenal sebagai tari kreasi. Ya, tari kreasi misalnya nih, kayak yang tadi kita tonton, misalnya kalau dalam tari Lampung ada tari bedana ya. Bedana itu salah satu kreasi baru. Makanya tari bedana itu boleh dikreasikan. Ya tidak ada pakemnya. Beda kalau tari sigap. Sigap itu kalau dari zaman dulu sampai sekarang memang seperti itu gerakannya, memang urutannya seperti itu. Pola lantainya juga saya tuh nggak pernah melihat ada perubahannya, pasti seperti itu bentuknya karena memang dia sudah ada pakem. Kemudian kita lihat berdasarkan jumlah penari, ada tari tunggal, duet, kelompok, dan massal. Fungsi tari tradisional, nah, tari sebagai upacara ritual. Jadi tari itu ada, tari itu dibuat untuk apa? Untuk upacara upacara ritual. Biasanya ada juga yang pernah mengatakan para ahli ya, sebagai sarana komunikasi dengan leluhur. Kalau mau dibilang kan leluhur udah nggak kelihatan ya. Komunikasinya gimana ya? Mungkin dia biasanya melalui upacara-upacara. Makanya ada juga tarian yang memang konsepnya dia sangat sakral. Ya. Terus juga sering, contohnya di Bali masih banyak dijumpai tarian-tarian yang dilakukan di tempat ibadah. Ya, kalau agama Hindu kan memang tempat ibadahnya itu masih kayak ada nari, ada sesajen. Kalau kita kan Muslim tidak ya, dibatasi dengan ibadah itu ya. Nah ini seperti contoh tari bedana.
Tari Bedana itu sifatnya kayak muda-mudi ya, entah dia pasangan atau dia cewek semua atau cowok semua. Tapi tarian itu tujuannya untuk pergaulan aja, bahwa oh masyarakat Tuli dan Bengkala itu harus akur, harus rukun, bergaulnya yang sopan, tetap ada norma-norma di dalamnya. Kemudian yang terakhir, oke, jadi materinya membahas tentang jenis-jenis tari tradisional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu bagi kelompok ya. Jadi nanti setelah Ibu bagi kelompok, kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan nanti Ibu bagikan ke kelompok. Di atas identitas ya, nama kelompok, juga kelas, sama pelajaran dan materi-materi kita hari ini adalah jenis-jenis tari tradisional. Kemudian nanti tugasnya tetap harus dipresentasikan. Jadi ada 2 LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah LKPD yang mau kalian presentasikan. Yang kedua LKPD untuk menilai teman kalian yang presentasi. Jadi ada 2 ya, dua-duanya harus dikerjakan. Langsung nanti setelah Ibu panggil namanya, langsung pindah dengan kelompoknya ya. Iya, ada 4 kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti pindah, baru nanti akan Ibu jelaskan cara mengerjakan LKPD ini. Ya. Kelompok 1, bagus. Kemudian Janinka, Arif, Janinka, Dewika, Ahoy, oke, sudah kelompok masing-masing ya? sudah. LKPD nanti di atas itu identitas seperti yang sudah tadi disebutkan. Kemudian ada lama-lamanya ya, boleh dibagikan dulu. Biar langsung nanti dijelaskan. Oke, sudah. Langkah-langkah kegiatan pertama setelah mendapatkan penjelasan tadi, ada tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Buatlah hasil analisa mengenai materi yang kalian dapatkan dengan memperhatikan 3 poin pertama. Makna tari tunggal, pasangan, dan kelompok. Jadi, kalian nanti cari makna dari tari tunggal itu apa, berpasangan itu apa, tari kelompok itu apa. Kedua, contoh-contohnya. Tari tunggal contohnya apa? Sendiri. Ya, yang tadi yang dibawa sendiri. Tari yang berpasangan contohnya apa? Cewek cowok. Ya, kalau kelompok itu tari yang rame-rame ya, empat Iya. orang. Dikasih contohnya. Ya, satu tarian itu 2 contoh aja. Kemudian dari 3 contoh tadi, ya 3 contoh misal tari tunggal 1, kelompok 1, pasangan 1. Pilih salah satu yang mau kalian analisis maknanya. Contoh misalnya, contoh-contoh tari kelompok mau mengambil tari sikur komuter. Oh iya. Nah, jadi makna dari tari sikur komuter itu apa? Jadi, Bu saya mau ambil tari kecap ya, Bu saya mau ambil tari yang berpasangan bedana ya, apa bebas. Jadi pilih salah satu, kemudian dianalisis maknanya aja. Maksud dari tari tersebut itu apa? Berarti misalkan makna tari kelompok 1, terus contoh jenis tari itu berpasangan 1 itu. Iya, terus dari contoh-contoh itu dipilih satu tarian, kalian ambil makna dari tari itu. Itu kalau menjelaskan makna dari tarian-tarian yang ada nama itu. Ya, satu aja diangkat satu. Jadi kan kalian kan memberikan contoh kan misalnya 3 contoh nih. Tari sikur komuter, yang kelompok misalnya tari saman, yang tunggal misalnya tari apa namanya gaya, nah yang tunggal. Dari 3-tiganya dipilih salah satu. Yang mau diangkat. Nah, yang mau kalian amati. Ya. Kemudian untuk yang silakan yang penilaian teman, itu nanti
Jangan lupa kelompok, misalnya kelompok 1 yang maju berarti yang menilai kelompok 2, 3 dan 4. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Ya silakan dikerjakan. Boleh pukul ya, searching itu boleh. Iya, tulis aja Makna kali dalam buku misalkan makna kali tunggal adalah Oke, sudah selesai. sudah Bu. Sudah selesai, sekarang kita presentasi. Tolong diperhatikan teman yang presentasi dan jangan lupa melakukan penilaian antar teman di LKPD yang kedua. Ya, LKPD yang kedua jangan lupa untuk dinilai. Silakan kelompok 3. Sudah siap yang 3 ya? Sudah. Kelompok 3. Berdiri di sebelah sana ya. Oke, di situ aja. Nah, baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang tari tradisional yang akan dibacakan oleh Devita. Makna tari tunggal adalah tari yang ditampilkan, diperagakan, dan dibawakan secara tunggal oleh satu orang saja. Makna tari berpasangan adalah yakni tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Makna tari kelompok adalah tari yang diperagakan lebih dari 2 orang. Contoh tari tunggal ganyong, tari kelompok saman, dan ketek, berpasangan piring dan payung. Makna dari tari saman melambangkan tingginya pendidikan, sopan santun, kekompakan, kebersamaan, serta kepahlawanan masyarakat Aceh yang religius. Dari yang dijelaskan oleh kelompok kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, silakan. Saya ibu dari kelompok 2 yang bertanya makna tari kecak. Makna dari tari kecak, gitu ya. Silakan mau didiskusikan dulu. Pertanyaan dari Lindung akan dijawab oleh Anu Fadil. Salah satu ritual guna mengambil dewi yang dapat mengusir penyakit dan melindungi masyarakat dan kekuatan jahat yang datang. Bagaimana Lindung? Apakah jawabannya kurang pas? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan mumpung belum ditutup. Ayo kelompok 1, Tidak ada ya? kelompok 4. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut maju kelompok 4. Siap ya? Kelompok 4. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis tari tradisional. Makna dari tari tunggal. Tarian Gatot Kaca dan Burung merupakan tarian tunggal putra gagah gaya Surakarta yang mengungkapkan atau menyebutkan tokoh kesatria
Satria Gatot Kaca. Tari perdana adalah tarian tradisional yang dipercaya menapaskan ajaran agama Islam dan penggambaran tata kehidupan dan budaya masyarakat di Lampung yang ramah dan juga terbuka. Tari piring. Maka tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Solo tarian ini menampilkan atraksi menggunakan piring. 2. Jenis tari tunggal. Jenis tari tunggal. Makna tari bedana adalah tari tradisional yang dipercayai berasaskan agama Islam dan mengembangkan kata kehidupan dan budaya masyarakat. Ya langsung sesi tanya jawab. Apakah dia ini terkenal? Silakan. Mandali. Pertama, nama saya Nada Kirana dari kelompok 1 ingin bertanya bedanya tari kelompok dengan tari berkaca mana? Kalau tadi berkelompok itu kayak kita kalau komunitas kita kelompok. Kalau berpasangan kan bisa cuma dua, kayak cowok sama cewek. Tapi kalau tari kelompok itu rame-rame. Bisa lebih dari dua. Jadi lebih ke jumlah penarinya. Jadi tapi kalau misalnya nih tari misalnya tari bedana itu cewek cowok ada 2 pasangan berarti dia 4 ya jatuhnya. Ketika dia ditarikan dengan laki perempuan walaupun dia rame tetap dia masuknya tari berpasangan gitu. Ya. Jadi jangan selalu berdua rame yang dilihat dari tarian ada interaksi nggak antara laki-laki dan perempuan itu. Ya, silakan dulu. Kami yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dikumpulkan tugasnya. Dikumpulkan Sebelum mengakhiri, kita akan mengerjakan kuis. Ya, kita akan mengerjakan kuis. Linknya sudah ibu share di grup. Silakan dibuka kuisnya. Oleh kami itu kayak mana kayak bagian. Silakan dibuka linknya. Kita kuisnya tes ya. Di link yang sudah ibu share di grup silakan dibuka. Ya, Manda sudah masuk. Reki dan Alko. Mulai Mulai ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah Bu.
banyak jenisnya, ada tari rakyat, klasik, dan kreasi baru. Terus kalau penampilannya ada tari tunggal, tari satu orang, ada kelompok, ada berpasangan, massal. Kalau tari saman itu salah satu contoh tari kelompok. Oke, ya jadi kita belajar tentang tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, tari dan tari rakyat gitu ya. Ya, pembelajaran hari ini cukup. Silakan kita disiapkan ke kelas. Siap ya. Semua siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih.